Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik anak-anak, sebelum supaya berkah pembelajaran kita, ya, supaya kalian dapat dipahami pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Dan Tania Rosa Mirjani untuk membimbing doa. Silakan Tania Rosa Mirjani. Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan belajar PKI. Pelajaran hari ini adalah tentang surat Atin. Ya. Kalian sudah hafal surat Atin? Insyaallah. Alhamdulillah, kalau kalian insyaallah atau udah hafal, karena kalau agama itu ditunjang di rumah, pelajaran agama ditunjang dengan pengajian di kampungnya. Masih ngaji di kampungnya? Masih. Ya, karena dengan ngaji kita termasuk membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena membaca Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, Bapak akan ngabsen kalian ya. Alda Nuraini. Absen. Aida Nuraini. Hadir. Alfia Ujara. Alia Maulidi. Andara Sapitri. Dani. Deska. Hani Salsabila ya.
Ibnu Farhan. Farhan hadir. Kartika. Khairunisa. Hadir. Baik, seterusnya hadir yang lain, hadir semua? Iya. Alhamdulillah, kalau hadir insya Allah ya, supaya kalian dengan rajin sekolah, insya Allah naik kelas. Ya. Sebelum dimulai pembelajaran, Pak Ajat akan tujuan surat Atin, akan memaparkan kalian belajar surat Atin itu di hari ini, di pertemuan ini kalian diharapkan bisa menghafal surat Atin, ya. Kalian bisa melafazkan surat Atin. Kalian bisa menyalin surat Atin, ya, dan menganalisis surat Atin dan bisa mengamalkannya surat Atin, mengamalkan kandungan dari surat Atin, karena dalam kandungan surat Atin ada amal soleh. Kalian amalkan itu. Sebelum ke pembelajaran, yuk kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila, ya. Karena dengan kurikulum Merdeka ini, sebelum pembelajaran siswa diharuskan nyanyi lagu-lagu nasional, ya. Karena ini Garuda Pancasila termasuk lagu nasional. Akan dipandu dengan audio visual, kalian ikutin semua dan ikutin akan dipandu oleh audio visual. Demikianlah siswa dimohon duduk kembali. Ya. Demikianlah barusan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila, supaya kalian punya jiwa nasional dan punya jiwa berkorban untuk nusa dan bangsa, ya. Ya, baik. Kita ke pembelajaran surat Atin, ya. Surat Atin ini merupakan surat yang ke-95, ya. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Tergolong ya surat Makkiyah. Karena kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena surat Atin ini
diturunkan di kota Mekah. Dan surat Atin itu diambil dari surat yang pertama, kan surat Atin, Wattini, Wazzaitun. Wattini, nah itu dari surat yang pertama. Ya, yang berikutnya, anak-anak, ya, ini gambar apa sih? Hah? Coba yang keras jawabannya. Ini gambar sedang apa ini? Sedang mengaji. Kalian suka ngaji? Suka. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mempelajari, akan membaca surat Atin. Ya, Pak Ajat membaca, kalian ikutin ya. Ya, biasakan adab membaca Al-Quran itu dengan kondisi suci atau ya membaca ta'awudz dan membaca basmalah terlebih dahulu. Ya, mari kita ta'awudz. Jadi Pak Ajat ikutin satu ayat, ya, kalian ikutin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Watturis sinin. Watturis sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Coba Bapak ingin tahu antara laki-laki dan perempuan. Sekarang laki-laki dulu ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watturis sinin. Wahadzal baladil amin. Ini ha besar ini ya. Dan ini ada patah yang berdiri dua harf. Wahadzal baladil amin. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ini
insana ini adalah IPA ya. Jadi harus didengungkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ini summa tasjid ini ditekan ya. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya sama ini ha ada patah berdiri hanya ha kecil. Hakimin. Ya sadaqallahul azim. Yo. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Sekarang perempu ikutin ya sebaik seindah mungkin karena kalian perempuan lebih halus suaranya. Coba ikuti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watturis sinin. Ya, ini ada waw watu, ini ada waw kedua harakat ya. Watturis sinin. Ini juga ada ya dua harakat. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, baik, kita akan belajar atau anak-anak coba tanya sendiri ke sini. Tanya Rasami Gejani ke depan. Ya. Dari mulai ta'uz lalu bismillah. Ya. Watturis sinin.
Lakon. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Ya, terus. ثم رددناه في أحسن تقويم Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, terus. Ya. Ya, namanya coba yang lengkap namanya siapa? Ya, punya cita-cita sebagai tentang agama, tentang pengen jadi apa? Oh, ya, jadi beragama ya, baca buku lagi, belajar Al-Quran lebih giat lagi ya, karena entar supaya ngajar ngaji dan dakwah. Ya. Ada yang berani laki-laki? Satria. Ya. Ya udah, jadi diwakili oleh perempuan ya anak-anak, bahwa keberanian kalian sudah diwakili oleh Tania Rosa Mirzani. Ya baik, Bapak akan membahas kandungannya. Kandungan aja ya. Anak-anak, ini gambar apa sih? Hah? Buah apa? Coba yang keras. Anak-anak, buah apa ini? Oh, buah tin, betul. Karena sesuai ya, tadi buah tini, nah ini buah tin. Ya. Nah, ini buah tin ini Allah bersumpah demi buah tin, ya. Karena buah tin ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Untuk mengencerkan dahak, untuk membersihkan ketika ada ginjal atau ginjal. Banyak ya. Ini. Yang berikutnya sama, ini juga buah apa ini? Ya, karena tadi watini Zaitun. Ya, ini buah zaitun. Tadi buah zaitun, sekarang buah zaitun. Yang buah tumbuh di mana nih? Di gunung mana? Di Yerusalem. Ya, nah ini di Quds, Yerusalem. Nah, ya, ini buah zaitun. Yang berikutnya. Ada gambar apa sih ini? Gunung. Pernah naik gunung? Ada naiknya kelas 1 ya? Naik ke puncak gunung. Ya. Ini Gunung Sinai, yaitu sebuah gunung yang berlokasi di Sinai. Mana ini? Di Mesir. Kalau mau ke Gunung Sinai harus ke Mesir dulu, ya. Tempat menerima wahyu Nabi Musa secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang berikutnya Al-Balad. Al-Balad itu bahasa Arab. Al-Amin. Ya. Kota Mekah. Di kota Mekah ini sangat aman. Ya, tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan. Lain halnya di kampung ya. Kalian udah lihat kambingnya ada yang nyuri, ada motor ada yang nyuri. Ya. Nah, kalau di Mekah adalah negara aman. Yang berikutnya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia ini diciptakan dalam sebaik-baiknya.
Karena ciptaan Allah itu ada manusia, ada jin, ada binatang. Baikkan mana? Secara fisik dulu aja. Antara manusia dengan harimau. Manusia ya. Ya, sebaik-baiknya. Ini kandungan yang berikutnya manusia. Ya, manusia yang tidak beramal dan tidak Yuk baca sama-sama. Manusia yang tidak beriman dan tidak beramal selain akan dikembalikan ke tempat yang hina. Ya, manusia itu akan hina. Ya, asfala safilin. Akan hina kalau tidak amal soleh. Hinanya kemana? Manusia yang banyak dosanya yaitu akan ke neraka. Ke neraka. Yang tadinya pejabat, karena pejabat atau yang tadinya punya jabatan, ya, karena tidak sholat, ngajakan akhirnya masuk neraka. Atau manusia itu jadi hina, masuk. Karena binatang tidak ada yang masuk neraka ya. Yang berikutnya orang-orang yang beriman. Ya, manusia beramal soleh akan dapat pahala dari Allah. Ya, dari di akhirat tidak putus-putus. Kalian infak, kalian sholat duha, dapat pahala nggak? Ya, kan dapat pahala. Ya. Yang berikutnya Allah adil-adilnya. Allah itu adil. Ya, karena banyak hakim yang tidak adil, yang benar terkadang masuk penjara. Nah, ini Allah mah adil. Orang yang soleh, orang pahalanya banyak, insya Allah masuk surga. Kalau orang banyak dosa masuk neraka. Adil nggak itu? Nah, ini semua dari mulai 1 sampai 5 ini kandungan surat Adil. Mudah-mudahan kalian dapat bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti amal solih, ya, amal dengan sebaik-baiknya. Nah, amal soleh, coba Bapak ingin tahu ini. Ini adalah gambar amal soleh, bukan amal jahat. Cuman ini Bapak mau nanya nih, gambar apa sih ini? Sedang ngaji. Yang sedang ngaji itu soleh apa tidak? Baik apa tidak? Ya. Yang berikutnya gambar apa sih ini? Ya, salam salim cium tangan kepada orang tua. Kalian cium tangan nggak kepada orang tua? Ya, sebelum berangkat ke sekolah. Kalau udah di sekolah ada Pak Guru, ada Ibu Guru. Cium tangan nggak? Iya, itu amal soleh. Yang berikutnya, gambar apa ini? Sholat. Sholat, kalian suka sholat? Yang 5 waktu. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Ya, ada nyanyiannya kan? Ini gambar apa sih anak-anak? Bersedekah kepada yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Ya. Dan itulah kalian juga harus menerapkan bantulah yang tidak mampu. Ya, baik itu keuangan maupun secara fisik. Baik anak-anak, supaya Bapak atau kalian ini lebih mantap pengetahuannya, Bapak akan menayangkan video ya tentang surat Atin, ya, supaya
lebih pengetahuan kalian lebih luas lagi. Karena sekarang namanya YouTube, ya, internet bisa diakses oleh siapapun. Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Di ayat yang pertama Allah menyebutkan demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan zaitun. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Allah bersumpah dengan ciptaannya ini tentu ada maksud dan manfaatnya. Seperti dalam surat Al-Asr, ya, Allah bersumpah dengan waktu. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus sisi, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Di ayat yang kedua Allah menyebutkan dan demi Bukit Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunungnya setinggi 2.285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunungnya Nabi Musa. Karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Nah, pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian di ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah ini yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Ya, kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Ya, kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah bersumpah dengan 3 ayat ini. Ya, ada buah tin, buah zaitun, kemudian Gunung Sinai, dan juga kota Mekah. Ini berhubungan dengan Nabi Ulul Azmi. Ya, jadi yang pertama, tempat adanya buah tin dan zaitun yaitu Baitul Maqdis. Ya, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Bukit Sinai yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dan Imran alaihissalam. Dan yang ketiga, negeri Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Malaikat juga tidak memiliki nafsu dan jasmani. Begitu pula jin yang tidak memiliki jasad. Nah, sehingga manusia ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya bentuk. Nah, oleh karenanya manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. This episode of Cinnamon Records Miami Audition Part 2 is good. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada. Kami kembalikan dia ke tempat yang rendah-rendahnya atau neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, Allah berfirman,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, di sini orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Contohnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan lain sebagainya. Orang yang demikian itu insya Allah akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, di ayat 4-6 ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya yang sempurna. Kemudian ia akan masuk ke dalam neraka. Ya, ia masuk ke dalam neraka dikarenakan ia tidak mau taat kepada Allah Ta'ala dan enggan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang selamat dari neraka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Sedangkan tafsiran kedua dari ayat yang tadi, ya, manusia diciptakan dalam keadaan kuat ketika muda, lalu dikembalikan di usia tua dalam keadaan lemah. Ya, akan tetapi tafsiran ini ya ditentang oleh Ibnu Katsir yang bahwa ayat-ayat tersebut maksudnya adalah sama seperti Quran surat Al-Asr, yang maksudnya adalah dia dikembalikan ke tempat yang terendah-rendahnya itu. Maksudnya dijadikan orang yang merugi, ya. Yang tidak merugi hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah berfirman, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kemudian di ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir Allah berfirman, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau kecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Dan di akhir nanti kita akan mendapatkan pengadilannya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariat. Nah, di sini maksudnya Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Jadi tak mungkin pula Allah membiarkan mereka tanpa diberi pahala dan tanpa diberi hukuman. Nah, itu adalah penjelasan Quran surat At-Tin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kesimpulannya, surat At-Tin ini terdapat dalam urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi tin dan demi zaitun. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaan ini. Kemudian negeri yang aman adalah Makkah al-Mukarramah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. Ya, manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah dan juga beramal soleh. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan,
namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Kemudian Allah SWT Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Itulah adik-adik penjelasan makna dan kandungan surat Atin. Semoga kalian bisa memahami isi kandungan dari surat Atin ini. Sekian saja penjelasan dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Diri bila itu Kalian dapat menyaksikan atau telah menyaksikan tayangan video membahas kandungan surat Atin yang mudah-mudahan tambah pengetahuan kalian, tambah banyak dari Pak Ajat dan dari versi video. Dan karena Pak Ajat telah menjelaskan tentang surat Atin, baik kalian dapat dari video, tayangan film, dan juga Pak Ajat ingin tahu tulisan kalian dengan baik. Ini menyalin ya, tolong disalin tulisannya yang baik sebaik mungkin, kerapihan. Disalin ya, kalian tulis ulang. Ya. Kenapa? Ini udah belum? Ya, Pak. Boleh pensil. Di sini, ini kan ini ya, ini ada kotak-kotak, ada garis, jangan dipukul. Ya, selamat mengerjakan. Bukan di atas. Ini tulis ulang. Kan menyalin. Tulis ulang. Ya, gitu.
anak-anak, Bapak akan ingin tahu sejauh mana baca kalian. Baca surat At-Tin, yaitu Siti Ismi. Bawa itu bukunya, bawa itu ya, kertas lembarnya bawa. Sini Siti Ismi. Untuk membaca sejauh mana? Kertas lembarnya bawa. Baca. Iya. Yang keras. Ya, makasih ya, kayak udah lancar lah. Ini udah lancar, tapi lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, silakan. Tania Rosa Mirjani. Tania Rosa Mirjani, baca itunya bawa. Yang apa baca? Yang ininya. Kamu melihat yang Sumaradatnau asfala lebih ini lagi ya. Abdul Basit baca ya. Kamu dulu. Nih, lakon kolak nal yang dipotong-potong ya. Ya, silakan belajar lagi ya. Berikutnya Lutfi. Oh ya. Yuk Randy, kau dulu. Nih ya, jangan lakon kolak nah jangan gitu. Lakon kolak nah insan nabi asan takmin ya. Ya.
demikianlah pembelajaran surat Atin. Ya, mudah-mudahan kalian dengan belajar surat Atin membaca Al-Quran lebih tartil, lebih fasih lagi sesuai ilmu tajwidnya. Dan selain cara membaca dengan tartil dan sesuai tajwid, juga pertemuan hari ini tentang menjelaskan kandungan surat Atin. Ya. Surat Atin, surat Atin ya, diambil dari ayat keberapa coba Tania? Ayat pertama. Ya betul, surat Atin diambil dari ayat yang pertama. Ya. Dan mudah-mudahan kalian lebih giat lagi belajar, semangat lagi ya. Pembelajaran kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Bapak Pak Ajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.